Ya, Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam mengatakan, tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis ibadah tergantung warid keadaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Artinya apa? Artinya ibadah seorang hamba itu beda-beda, Pak. Ada yang ibadah andalannya itu sholat. Kenapa sholat? Karena baginya sholat itu gampang. Jadi bagi orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, maka amalan utamanya atau amalan andalannya adalah memperbanyak sholat. Bukan cuma sholat 5 waktu, tapi sholat qobliyah ba'diyahnya, witirnya, duhanya, tahajudnya, dan lain sebagainya. Jadi bagi orang yang Allah mudahkan untuk memperbanyak sholat, maka perbanyak sholat. Kemudian ada orang yang Allah tidak mudahkan perbanyak sholat. Kalau sholat rada males. Cuman kalau untuk sedekah luar biasa, Pak. Karena punya kelebihan harta dan jiwa yang dermawan, maka dia sangat suka untuk bersedekah. Nah, bagi orang yang Allah mudahkan untuk sedekah, yang Allah sukakan dia untuk bersedekah, maka jadikanlah amalan andalannya adalah sedekah. Sholatnya cuman ya segitu-gitu aja, tapi sedekahnya luar biasa, Pak. Ya. Ada lagi orang yang tidak Allah mudahkan untuk sedekah karena memang ya rezekinya nggak banyak, tapi Allah mudahkan dia untuk puasa. Kalau sedekah saya nggak mampu, Pak Ustadz, tapi kalau puasa, jangankan Senin Kemis, puasa Daud saya bisa. Maka untuk orang yang Allah mudahkan berpuasa, maka amalan andalannya, amalan utamanya adalah memperbanyak puasa. Bukan cuma puasa Ramadan, tapi juga Senin Kemisnya, Syawalnya, Arafahnya, Tarwiyahnya, bahkan dia puasa Daud. Nah, ada lagi orang yang tidak dimudahkan untuk puasa. Pak Ustadz, leseh saya mah mun puasa tekuat sama sekali. Mudahnya apa? Ya mudahnya saya zikir. Kalau zikir Pak Ustadz saya suka, ya karena saya emang nggak suka ngobrol, nggak suka kumpul sama orang, sukanya sendirian. Maka bagi orang yang disukakan oleh Allah terhadap zikir, maka amalan utama andalannya adalah memperbanyak zikir. Ada lagi orang yang tidak dimudahkan puasa, tidak dimudahkan zikir, tapi dimudahkan untuk baca kitab, menuntut ilmu dan mengajar. Ini sebagian ustadz seperti itu, Pak. Sebagian ustadz itu kalau puasa nggak kuat dia. Kalau sedekah ya duit pas-pasan. Zikir juga sanghek. Nah, sebagian ustadz itu ada yang dimudahkan oleh Allah untuk belajar mengajar. Pulang ngajar, belajar kitab, di hadapan kitab, nulis, ngerangkum, nyatet dan lain sebagainya. Setelah makan tidur ngajar, pulang belajar. Ada yang dimudahkan seperti itu. Maka bagi orang yang dimudahkan untuk melakukan itu, maka amalannya itu. Nah, jadi jika ditanya apa amalan untuk kita, maka jawabannya beda tergantung kondisi kita dan kesenangan kita apa. Kalau kita senangnya zikir, maka jadikan zikir sebagai amalan andalan kita di hadapan Allah. Kalau senangnya puasa, senangnya sedekah. Jadi masing-masing kita ini punya amal andalan. Nggak bisa diborong semua, Pak. Nggak bisa diborong semua. Ya, dalam catatan sejarah yang bisa memborong semua itu cuman orang-orang khusus. Salah satunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Nah itu Abu Bakar Siddiq bisa memborong semua pahala, Pak. Sampai-sampai kata Nabi, Abu Bakar ini masuk surganya itu terserah dia. Mau di pintu manapun, pintu barat, timur, utara, selatan, maka terserah dia. Dia bisa masuk surga dari pintu yang dia mau. Sementara hamba-hamba yang lainnya masuk surga sesuai pintu yang sudah ditentukan. Ahli puasa masuk surganya lewat babur royan, lewat pintu puasa. Ahli zikir, ahli memperbanyak sholat, ahli sedekah, ya masuk di pintu masing-masing yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Pak Jokowi masuk ke Pak Jokowi. Ya, Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya bukan dari saya, dari belakang. Itu kalau kita dibegal itu nggak ada membunuh kan. Jadi kita terbunuh itu masuk surga apa enggak? Jadi nggak niat membunuh tapi dibunuh. Yang kedua, apa benar amalan puasa pahalanya nggak bisa dikisos? Itu aja makasihnya. Yang kedua tadi apa yang kedua? Amalannya puasa Amalan kisos. nggak bisa dikisos. Nggak bisa dikisos. Iya, kisos. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka matinya mati syahid. Jadi Pak Jokowi dibegal misalkan. Pak Jokowi apa yang lain nih? Yang lain aja dah. Dibegal. Dia melawan begal tersebut. Kenapa? Mempertahankan hartanya. Kemudian dia terbunuh, maka matinya mati syahid. Ya. Tapi pilihan aja sih, ya. Ketika dibegal pilihan, mau kabur silahkan, mau mempertahankan harta ya resikonya bisa mati. Cuman tadi matinya mati syahid. Sayyidina Abu Bakar Al-Adni. Jadi Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, satu ketika beliau diberhentikan mobilnya. Beliau naik mobil sendirian di tengah-tengah gunung pasir, ya gunung-gunung batu, padang pasir. Tiba-tiba ada badui yang menghentikan mobil beliau. Beliau berhenti, si badui itu numpang. Sayyid, saya numpang mobil antum. Iya, silahkan naik. Si badui di belakang. Beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni nyetir. Nah, ketika di tengah jalan tiba-tiba si badui mengeluarkan pistolnya. Ayo berhenti, ya, karena saya akan mengambil mobil ini. Jadi ternyata si badui itu qati'ut thoriq, perampok. Nah, Habib Abu Bakar Al-Adni itu nggak berhenti, terus mengendarai mobilnya. Si badui mulai marah, berhenti, kalau nggak saya tembak. Kata beliau, wahai fulan, kalau mau tembak, tembak aja. Sungguh yang menghidupkan dan yang mematikan seseorang adalah Allah, bukan pistol, bukan senjata api, bukan senjata tajam, bukan manusia, tapi yang mematikan adalah Allah. Itu tiba-tiba si badui tangannya gemeteran dan tidak bisa menggerakkan tangannya.
Kemudian dinasehati oleh Habib Abu Bakar Al-Deni. Akhirnya si Badui itu Pak keluar dari mobil taubat langsung. Ya. Nah ini bisa dipraktekin nih Bapak kalau dibegal di motor. Wah pura-pura numpang motor Bapak dibegal. Senjata udah di leher. Ya. Saya gorok leher Bapak. Bapak bisa praktek ilmu. Wahai fulan, yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah. Payah beneran. Ngetes ilmu. Ilmu nacan kataekan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, saya nggak paham itu ya, puasa ada. Apakah puasa pahala puasa tidak bisa dikisos? Maksudnya apa? Iya, apakah Pak dihisab kali ya? Iya, dihisab. Apakah pahala puasa Bisa dikisos? bisa dikisos? Hisab merenya. Ya Pak Jokowi dihisab ya? Bisa apa dikisos? Ya kita bahas dua-duanya aja. Pertama, yang namanya kisos itu adalah nyawa dibayar nyawa, luka dibayar luka. Jadi kisos itu konteksnya adalah balasan perbuatan kriminal. Jadi perbuatan kriminal ada hukuman dan balasannya. Itu kisos Pak ya. Nah mungkin yang dimaksud Pak Jokowi hisab. Betul ya? Apakah pahala puasa itu bisa dihisab atau tidak? Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebetulnya bukan bisa dihisab atau tidak, tapi mungkin maksudnya adalah apakah pahala puasa itu seperti pahala-pahala yang lainnya terbatas? Maka di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-siyamu li, ini merupakan hadis qudsi kalau nggak salah, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Artinya apa? Kata para ulama, pahala-pahala ibadah lain sudah ditentukan. Pahala sholat sudah ditentukan, pahala zikir ditentukan, pahala sedekah ditentukan. Contoh pahala sedekah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masaluma yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Orang yang sedekah satu kali maka balasannya adalah 700 kali lipat. Berarti kan sudah ditentukan Pak, ya, pahalanya. Nah, sementara pahala puasa kata Allah, wa ana ajzibi, aku tidak memberitahu kalian berapa besar pahala puasa. Nanti lihat aja di akhirat. Sehingga para pensyarah hadis, salah satunya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, beliau mencantumkan hadis-hadis yang lain tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Siapakah orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang datang di akhirat dengan membawa pahala yang sangat banyak. Tapi karena kezolimannya banyak, maka pahala yang banyak itu pun akhirnya habis, diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zolimi ketika di dunia. Tapi kata Syekh Ibnu Hajar, ada satu pahala yang tidak habis-habis. Pahala sholat habis diberikan, pahala zikir habis diberikan, pahala sedekah habis diberikan. Nah, ketika pahala-pahala tersebut habis, sementara kezolimannya masih banyak, tinggal pahala puasa. Pahala puasa diambil, diberikan, diambil, diberikan, tapi kok nggak habis-habis. Maka setelah kezolimannya itu selesai, Allah bertanya pada malaikat, "Hei malaikat, apakah masih ada pahala yang tersisa?" "Ada ya Rob." Pahala yang tersisa cuma pahala puasa saja. Ini pahala puasa diambil, diberikan pada orang yang dizolimi tapi tidak pernah habis. Maka kata Allah, masukkanlah dia ke dalam surga dengan keberkahan puasa. Nah, itu mungkin yang dimaksud Pak Jokowi ya. Pahala puasa itu tak terhisab, tak terhingga tak terhitung maksudnya ya. Sehingga dia dapat memasukkan orang yang berpuasa ke dalam surga. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
kesian Ya, silakan. mau berjadah. Ya. Ya Pak, salam. Lagi. Satu lagi, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi mati sangit. Mati sangit ya. Di Indonesia ini sering tawuran, bukan tawuran anak muda. Itu ketahuan, mungkin sama hukumnya. Karena mereka niat sang membunuh awal. Nah, ketika yang mati sangit ini, apakah kita itu menyolatkan atau tidak? Yang kedua, dengan tawasul ya sering Kiai Haji Nur Ali itu dari binnya itu kan bedanya hanya dua bin Haji Ayu sementara yang berikutnya Haji Al-Mauna Maimunah binti Turbin. Nah, ketika tawasul kenapa nggak diajarkan luar ya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mati karena tawuran, matinya mati sangit. Kenapa? Karena mereka tawuran niatnya adalah untuk mencari eksistensi, ingin diakui. Namanya anak muda, Pak. Anak muda tawuran itu nyari eksistensi, ingin diakui, Pak jago-jago. Ya, mereka itu nggak ada niat mempertahankan agama, kehormatan, harta, nggak ada. Yang mereka pertahankan adalah eksistensi, ngaran kelompok aing gitu ya. Nah, maka ketika mati, apalagi cuman gaya-gayaan dan lain sebagainya, dendam, nah itu menyebabkan orang yang tawuran mati sangit. Pertanyaannya adalah, ada orang yang mati tawuran, apakah harus disolatkan? Maka jawabannya tetap wajib disolatkan. Cuman wajibnya fardu kifayah. Idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqin. Kalau sudah ada beberapa orang yang mensolatkan, maka yang lain tidak usah mensolatkan. Misalkan Bapak nggak mau mensolatkan, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada beberapa orang yang mensolatkan. Ya, ini dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Selama dia muslim, selama itu pula wajib disolatkan. Sezolim apapun dia, sebesar apapun dosa yang telah dilakukan. Nah, kemudian kedua, kenapa Kiai Nur Ali di tawasulnya disebutkan Syekh Kiai Haji Nur Ali bin Hajjah Maimunah? Kenapa ke ibunya bukan ke ayahnya? Ayahnya namanya Haji Anwar. Kenapa tidak mengatakan Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar? Jawabannya simpel, karena untuk tabarukan saja. Ya, bin aslinya ya bin Haji Anwar, di akte bin Haji Anwar semua bin Haji Anwar. Bahkan di makomnya beliau ditulis Syekh Al-Mujahid fi Sabilillah Syekh Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar. Nah, kenapa ketika tawasul bin Hajjah Maimunah tabarukan saja kepada ibunya? Ya, karena ada sebuah riwayat yang mengatakan al-jannah tahta aqdamil ummahat. Ini hadis diperselisihkan ya. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Makanya beliau itu tabarukan kepada ibunya pakai bin Hajjah Maimunah. Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, beliau tabarukan kepada ibunya. Beliau dikuburkan sengaja di bawah telapak kaki ibunya. Jadi ini makam ibunya ngadep kiblat kan ya. Nah, beliau itu minta dimakamkan, ini salah satu wasiat beliau, minta dimakamkan di bawah makam ibunya, di kakinya. Ini tabarukan kepada ibunya. Nah, kurang lebih seperti itu sekedar tabarukan saja. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتعليمنا وتعلمنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين